Hai, saya Febri. Kali ini kita akan membicarakan seputar marketing strategi dari Starbucks. Pasti sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar nama brand yang satu ini. Starbucks adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara. Dan di Indonesia, kedai Starbucks mencapai 326 kedai dan tersebar di berbagai daerah. Starbucks menjual berbagai macam minuman, baik panas maupun dingin, biji kopi, berbagai jenis camilan, serta barang-barang seperti gelas dan tumbler. Banyak di antara produk pemasaran yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat kedai berdiri. Selain terkenal akan beragam cita rasa dan varian produk, Starbucks memiliki pendekatan marketing yang ekstensif dan komprehensif. Strategi marketing tersebut termasuk segmentasi, target, dan positioning. Market segmentation of Starbucks. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2006, market segmentation adalah proses pengklasifikasian pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau kebiasaan yang mungkin membutuhkan inisiatif pemasaran. Pada awal mulanya, Starbucks berfokus pada well of market, di mana terfokus pada customer dengan edukasi yang tinggi dan white-collar jobs. Kemudian, Starbucks menemukan peluang untuk menemukan usahanya, yaitu dengan memperluas skop segmentasi pasar mereka. Starbucks mengklasifikasikan pasar berdasarkan demografi, geografi, dan psikografi. Starbucks menggunakan diferensiasi produk untuk dapat memuaskan berbagai kelompok customer. Secara geografis, Starbucks membuka gerai di berbagai lokasi di mana setiap gerai mencerminkan preferensi dan rasa dari pasar lokal. Demografi yaitu mencakup usia, kepentingan, dan pendapatan. Sedangkan psikografi mencakup rasa dan style dari customer untuk menyediakan diversifikasi produk yang sesuai dengan selera customer. Targeting of Starbucks. Menurut Kotler 2016, targeting adalah mengevaluasi semua segmentasi pasar dan memilih satu atau lebih segmen sebagai fokus. Biasanya, perusahaan akan berfokus pada elemen dengan kemungkinan tertinggi dalam mencapai keuntungan dan dapat bertahan lama. Target market dari Starbucks berfokus pada high income office employee yang mencari produk kopi dengan kualitas yang premium. Selain itu, Starbucks juga berfokus pada customer yang aware terhadap kesehatan dengan cara mencantumkan tabel nutrisi, makanan, dan minuman pada website mereka. Positioning of Starbucks. Pada case Starbucks, positioning perusahaan adalah customer base, yaitu memberikan lebih dari yang dibutuhkan oleh customer. Di samping memproduksi kopi dengan kualitas yang baik tentunya, Starbucks juga terkenal dengan ambience gerai yang excellent, environmental protection, dan social commitment. Setiap gerai Starbucks menyediakan fasilitas Wi-Fi dan tempat yang nyaman untuk beristirahat, bekerja, maupun belajar. Beberapa gerai juga memiliki fasilitas drive-thru sebagai salah satu pilihan untuk memudahkan customer melakukan transaksi tanpa harus masuk ke dalam gerai mereka. Brand elements of Starbucks.
Elemen pertama dari brand mereka adalah nama. Logo Starbucks terinspirasi dari laut dengan memilih siren atau twin-tailed mermaid sebagai logo mereka. Starbucks memilih menggunakan earth tone colors seperti hijau dan putih. Oleh karena itu, logo Starbucks sekarang diartikan sebagai penyedia kopi dengan kualitas terbaik. Marketing mix of Starbucks. Terdapat beberapa aspek yang dapat diidentifikasi sebagai komponen dari bauran pemasaran Starbucks Indonesia, di antaranya yakni produk, harga, lokasi dan distribusi, serta promosi. Produk. Starbucks Indonesia menawarkan berbagai macam produk minuman kopi sebagai produk utama. Di samping produk utama, Starbucks juga menawarkan berbagai produk lain seperti aneka teh, makanan ringan seperti kue, pie, roti, dan berbagai menu lain. Namun, Starbucks tetap membatasi produk-produknya tanpa makanan berat untuk menjaga nama Starbucks sebagai coffee shop dan sebagai tempat untuk berkumpul untuk meeting maupun nongkrong. Starbucks Indonesia juga tetap melakukan inovasi seperti Frappuccino. Harga. Dalam menjalankan bisnisnya, Starbucks Indonesia menggunakan strategi harga premium. Pelanggan akan rela merogoh kocek yang lebih dalam untuk kualitas yang lebih baik, sehingga kualitas produk dan pelayanan Starbucks yang terbilang sangat baik selaras dengan strategi harga yang dilakukan. Tempat. Starbucks awalnya merupakan bisnis berbasis gerai yang artinya pelanggan harus mendatangi gerai untuk memesan dan mendapatkan produk. Namun, sekarang pemesanan produk sudah terintegrasi dengan sistem lain terutama ojek online. Namun akhir-akhir ini, Starbucks juga mulai memperkenalkan sistem pemasaran dan pembayaran berbasis aplikasi, sehingga akan memperluas cakupan dan opsi pelanggan untuk memesan. Promosi. Starbucks melakukan promosi dengan sejumlah metode, diantaranya yaitu promosi dari mulut ke mulut, beriklan, serta promo penjualan.